Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim. Para santriwati yang saya cinta sayangi dan juga kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa Ramadan sampai hari yang kelima, insyaallah ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para nanda semuanya, kita sudah sering mendengar istilah takwa, betul kan? Bahkan seringkali pula disebut bahwa tujuan akhir dari ibadah puasa ini adalah agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Kata takwa itu secara bahasa adalah dari kata waqa yaqi wiqayata, yang bermakna menjaga. Bisa dalam arti menjaga dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, atau menjaga jangan sampai mendapatkan murka Allah, atau menjaga semua perintah Allah bisa kita jalankan dengan baik. Kemudian para ulama biasanya mendefinisikan takwa itu dengan al-imtisalu bi awamirihi wal istinabu binawahihi, yaitu dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, maka sungguhnya kita bisa mendapatkan dua penekanan dari pribadi-pribadi yang bertakwa ini atau al-muttaqin. Kalau merujuk pada awal surah Al-Baqarah, insya Allah Nanda semua sudah hafal. Yang disebut dengan pribadi muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau merujuk pada ayat ini, kira-kira ada berapa sifat atau kriteria untuk bisa disebut dengan pribadi muttaqin? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman pada yang ghaib. Yang kedua, orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, orang yang menafkahkan sebagian harta yang dirizkikan. Yang keempat adalah mengimani apa? Ayo. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mengimani Al-Quran. Yang kelima, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Yang keenam, yakin dengan adanya hari akhir. Nah, kriteria ini lebih dekat kepada apa yang disebut dengan soleh secara pribadi, atau kalau bahasa Al-Qur'annya disebut dengan hablum minallah,
duribat alaihimul dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah. Mereka itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Ciri khasnya adalah sebagaimana gambaran pribadi muttaqin pada awal surah Al-Baqarah tadi, dengan berapa tadi? 6 sifatnya, 6 kriterianya. Tapi di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Betul ya? U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan Tuhanmu, dan bersegeralah untuk dapat meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba baca ayat berikutnya. Kriterianya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba cek, yang pertama adalah kriteria muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Kalau orang berinfak karena mungkin punya uang, biasa. Berinfak lagi tidak punya uang, dibutuhkan sendiri tapi dibagi orang lain, itu yang luar biasa. Yang kedua apa? Wal kadhimina al ghaidha. Apa itu? Menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain. Meminta maaf baik, tapi yang paling baik adalah memberikan maaf. Bahkan lebih lagi kalau memberikan maaf sebelum diminta maafnya. Yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau dilihat kriteria ini, kesannya tidak nyambung dengan yang tadi. Kenapa? Karena ini lebih kepada kesolehan sosial, hubungan kita dengan manusia. Ini disebut dengan hablum minan nas. Kata Allah, orang yang tidak akan diliputi kehinaan dimanapun berada, sepanjang ia mampu untuk menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama. Dia mampu untuk mewujudkan pribadi yang soleh secara pribadi kepada Allah dan soleh sosial kepada sesama manusia. Nah, kira-kira pertanyaannya, di antara sekian banyak amal ibadah yang kita lakukan, kira-kira mana yang dapat menggabungkan dua bentuk kesolehan ini? Kita coba. Salat misalkan lebih dekat pada soleh pribadi atau sosial? Pribadi. Kan itu bagian dari mi'rajul mukmin. Cuma akhir salat diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri. Habis salat, ayo jangan lupa tebarkan kedamaian untuk kanan kiri kita. Kalau zakat kira-kira dominan mana? Sosial. Meskipun zakat itu tentu karena perintah dari Allah. Kalau apa kira-kira lagi? Haji ini mana kira-kira? Pribadi boleh, atau apalagi? Sosial, tapi lebih pada hubungan internasional, ukhuwah Islamiyah, lebih pada hubungan internasional. Nah, teristimewa adalah puasa Ramadan. Kenapa? Karena ia mampu untuk mengajarkan kepada kita dua bentuk kesolehan sekaligus. Soleh secara pribadi, ketika kita puasa itu semata karena Allah. Andaikan pun tidak mau puasa, gak ada yang tahu. Kenapa puasa? Karena kita ingin menjaga hubungan dengan Allah.
Tapi selama puasa kita diajari bagaimana tidak enaknya lapar, bukan sekedar teori. Tidak enaknya haus, bukan sekedar membaca buku. Artinya kita belajar berempati kepada saudara kita yang mungkin dalam keseharian tidak ada yang mau dimakan. Kalau kita masih ada yang mau dimakan, tidak khawatir, andaikan pun terdesak misalkan ya, kepepet, terpaksa makan, ada makanan. Ya enggak? Ada makanan. Bukan karena tidak ada makan, kita tidak makan, tapi karena kita diperintahkan puasa. Sementara coba bayangkan di antara saudara kita yang ada mungkin di sekitar kita, dia tidak makan bukan karena tidak mau makan, tapi karena memang tidak ada makanan. Pelajaran luar biasa dengan puasa ini, kita diajari untuk berempati kepada sesama manusia. Sehingga di bulan puasa ini diajarkan untuk berbagi. Yuk berbagi. Kadang manusia memang susah untuk diajar berbagi urusan dunia, ya enggak? Padahal kalau ingin kaya, kata kuncinya berbagi. Kira-kira ada nggak yang ingin kaya di sini? Ada nggak ini? Ada nggak? Sungguhan mau ingin kaya? Kalau sungguhan ingin kaya, ayo berbagi. Serius. Ini janji Allah, janji Rasulullah. Janji Allah dan janji Rasul. Dalam Al-Quran disebutkan gimana? Masaluma yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Gimana selengkapnya? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Ini mujizat. Artinya janji Allah jelas itu. Satu butir akan dikembalikan 700 kalinya. Janji Allah, pemilik bumi dan langit ini. Janji manusia mungkin banyak bohongnya. Ya kan? Ini janji Allah. Bahkan masih mau dilipat gandakan kalau benar-benar ikhlaskan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nabi pun bersabda bahwa harta itu la yanqusu malun gimana? Bisadaqatin bal yazdad. Harta itu tidak akan berkurang gara-gara bersedekah, bahkan bertambah. Ini kunci kaya. Cuma tidak semua orang percaya, gitu loh. Nah, padahal kita ini diajari harus yakin dan percaya kepada apa yang ada dalam Al-Quran, kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Puasa mengajarkan dua hal, kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Setelah tahu tidak enaknya lapar, ayo berbagi. Mumpung di bulan Ramadan, karena di antara keutamaan berbagi di bulan Ramadan, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, itu sama nilai pahalanya dengan orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.